Bab 402. Mengapa mengenakan pakaianku? Stella Ten 9 kurap ditu 8 William, membulatkan matanya yang ketakutan, tangan kecilnya menggenggam tepi bak mandi, ingin merangkak keluar. William sengaja sedikit melonggarkan pesatukan terhadap Stella, dan Stella mengira memiliki harapan untuk melarikan diri, dengan segera melengkungkan badannya dan mencoba merangkak keluar. William memanfaatkan ruang kosong ini, secara perlahan melepaskan pietma Stella. Kang 1 nanogram 8 aju atas sudah terbuka satu persatu dan Stella masih seperti berseluncur, sedang berusaha keras di antara memanjat keluar dari bak mandi dan terseluncur ke bawah. Oh, kamu sedang gemetaran. Apakah kamu tidak kedinginan? William terkikik-kikik. Sangat bagus, baju atasnya sudah ter-8 uka dan gadis ini masih tidak tahu, pemandangan di depan benar-benar bagus, sesuatu yang menonjol. William mengangkat alisnya, lalu langsung meletakkan tangannya ke dadanya dengan elegan. Ah! Akhirnya, Stella merasakan tangan besar seperti besi. Dia berseru, lalu tubuhnya bergetar, dan dari tepi bak mandi meluncur ke bawah lagi. Kamu, lepaskan tanganmu. Jangan seperti ini. Stella menundukkan kepala dan begitu melihatnya, wajahnya langsung memerah, sekarang seluruh wajahnya memerah sambil menetaskan air. Dia meraih tangan besar William yang berada di dadanya, lalu dengan sekuat tenaga melepaskannya. Dengan tidak mudah terlepas sedikit, lalu, tangan William yang satunya diletakkan kemari lagi. Huhuhu. Stella panik sampai dahinya mengeluarkan keringat, melepaskan tangan ini dan terganti tangan itu. William menggigit bibirnya, mata seperti elang memandangi Stella, sangat bersenang-senang. Stella sudah panik, juga lelah juga cemas juga tak berdaya, matanya langsung memerah dan meneteskan air mata. Kamu menindasku, aku tidak mau di sini. Aku benci kamu. Stella yang penyakitnya tidak kambuh, saat ini ketika marah juga tidak akan terlalu bersemangat. Ketika penyakitnya kambuh, dia akan berteriak dengan histeris, aku benci kamu. Perkataan yang tidak berperasaan seperti ini, dan sekarang, dia hanya merasa terhina, merasa bingung, jadi meneteskan air mata dengan manja. William tidak bisa melihat Stella meneteskan air mata, tidak peduli karena apa, selama Stella menangis, hatinya langsung merasa sangat sakit. Ah, jangan menangis, apa yang kamu tangiskan, aku tidak menindasmu. Aku berjanji tidak akan menindasmu lagi, oke? Stella mengerutkan bibirnya, memalingkan mata ke William dengan kejam, kamu selalu mengatakan tidak akan menindasku, tetapi setelah itu, kamu masih tetap menindasku. Hehehe, iyakah? Apakah aku begitu jahat? Apakah kamu mengira kamu sangat jujur? Lepaskan tanganmu. Membuatku menjadi kesal. William melepaskan tangannya, meskipun sangat tidak rela, tetapi lebih baik tidak membuatnya marah untuk saat ini. Pandangannya, masih tidak rela menatapi dada padat orang lain, lalu menelan air liur dan berkata, bukan kesal, aku merasa, kamu seharusnya sedikit panas, benarkan? Salah. Yang kamu katakan salah. Biarkan aku pergi. Paetian basah Stella melekat pada 8 uhnya, 8 aju atasnya ter-8 uka, sepotong kelembutan, pemandangan seperti ini, pria manapun yang melihatnya tidak bisa menggerakkan kaki. Kamu pergi aku juga pergi, aku akan pergi denganmu. Aku juga tidak mau mandi lagi. William menepuk benolkong Stella. Wah, rasanya sangat bagus, sangat fleksibel. Membuat hati orang tergerak. Sesuatu William yang terangkat, terkubur di dalam air lagi, melompat dengan ganas. Benar-benar sangat tak berdaya, selama dia menghadapi Stella, dia selalu dalam keadaan lapar, selalu kelaparan sampai kedua matanya bersinar, sangat ingin setiap saat mengendalikan gadis ini di atas kasur. Stella memelototinya, aku yang pergi, kamu tidak boleh pergi. Kamu jangan mengikutiku. Itu akan mati. Dia pergi dan jika dia juga pergi, bukankah itu berarti dia selalu dalam bahaya? Stella menunjuk ke ujung hidung William, lalu berkata dengan serius, kamu jangan bergerak. Tidak boleh bergerak. Kamu lanjut berendam. William mengeluarkan senyuman terlihat gigi kepada Stella. Seorang gadis kecil yang lembut, sangat lemah, malah satu-satunya yang berani menunjuk hidungnya seperti ini.
Baik, aku tidak bergerak. Setelah kamu naik, aku akan menghitung 50 kali, kemudian baru keluar. Dengan begini sudah bisa kan? Dia tidak ingin membuat air matanya menetes keluar lagi, hatinya akan runtuh begitu menyentuh air matanya. Satu hal menjatuhkan satu hal. Stella memutar bola matanya, sangat jelas masih sedikit mengantuk, tetapi memaksa melebarkan matanya, melihat Deeda seseorang yang kokoh itu, berusaha sekuat tenaga menolak daya tarik pria cantik itu terlebih dahulu, kemudian membengkokkan kepalanya. 60 kali. Setelah 60 kali, kamu baru naik. Hehe, baik, dengarkan kamu. Kamu yang menyuruhku menghitung 60 kali, baru naik. 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 Naik ke tu-8 siapa? Stella tidak teringat piyama yang ter-8 uka, hanya memegang tepi bak mandi dengan bodoh, bersiap untuk memanjat keluar. Sangat membenci tubuh sendiri yang lemah, memanjat keluar saja sangat sulit. Dan yang paling penting adalah kaki masih harus menginjak tubuh pria jahat ini. Terbuat dari bahan apa tubuhnya, mengapa sangat keras ketika diinjak? Tidak seperti tubuhnya, menyentuh bagian manapun, semuanya sangat lunak. Ya, William seperti Iron Man. Di mana-mana sangat keras. Stella tidak bisa menahan mengeluarkan suara penasaran dari tenggorokannya. Mata William menegang, sebuah kilatan cahaya melintas. Mengikuti suara seruan Stella, dia menghela napas dengan berat. Kaki Stella bergerak lagi, dengan wajah penasaran dan mata yang berkedip. Benda apa yang tersentuh oleh kakinya? Seperti sebuah batu yang keras. Dengan begini, B0 Stella terangkat, kedua tangan memegang tepi bak mandi, pemandangan di depan mata sangat terlihat jelas, kemudian kaki yang terendam di dalam air, menyentuh sesuatu yang aneh lagi. Pada akhirnya, William tidak bisa menahannya lagi, mengeluarkan suara mengerang yang rendah. Stella dengan terkejut menoleh dan melihat William, apa yang terjadi padanya? Mengapa bisa mengeluarkan suara seperti itu? Suara yang aneh. Begitu melihat William, menyadari bahwa mata orang ini menyusut, mata tertutup lalu bola matanya bergerak di dalam, seolah-olah memancarkan cahaya keluar. Suara cegukan. Stella terkejut sampai seluruh tubuhnya terhentak. Kaki langsung melemas. Tangan William menyentuh pergelangan kaki Stella, kemudian, sedikit demi sedikit terangkat ke arah luar, suaranya pelan, rendah, lengket, "Gadis, apakah kamu tahu, tadi kamu sedang memprovokasi bagian manaku?" Garis bawah memprovokasi. Tidak, kan? Dia tidak pernah melakukannya. Dia malu melakukan hal seperti itu, terutama terhadap William yang memiliki permintaan yang sangat kuat di bidang ini, dia sama sekali tidak berani melakukan itu kepadanya. Tidak melakukan itu padanya, dia masih berkali-kali menginginkannya, jika dia sedikit melakukan itu padanya, dia pasti akan langsung menelannya ke dalam perutnya. Meskipun dia bodoh, tetapi sedikit kesadaran ini, dia masih memilikinya. Aku tidak. Kamu berani mengatakan kamu tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu masih menyentuh bagian itu sekarang, dan kamu masih bisa mengatakan tidak. Apa? Stella baru sepenuhnya mengerti, kakinya, ternyata sekali demi sekali pergi. Memprovokasi bagian. Memalukan. Benar-benar memalukan. Stella langsung menarik kembali kakinya, seluruh badan tanpa bersalah berbaring di tubuh William, benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dengan begitu, Deeda tertempel di Deeda William, membentuk wujud yang membuat orang berhayal tanpa batas. Benda kecil, mengapa kamu tetap berada di sini dan tidak mau pergi? Apakah kamu sedang menggodaku? Aku bukanlah pria sejati, aku paling benci wanita cantik memberikan pesatu ukan, apakah itu masih seorang pria, bocah yang membuat pria kehilangan muka? Hei, jika kamu masih tetap berada di tu-8 selama 10 detik, aku tidak akan menahannya lagi. 10 detik. Stella dibuat panik oleh angka ini, tidak peduli lagi dengan posisi apa dirinya memanjat keluar, lalu dengan tergesa-gesa merangkak keluar dari bak mandi. Hehe, gadis bodoh. William melihat Stella yang begitu bodoh, tertawa dengan suara rendah. Benda kecil,
Cepat lepaskan pietmamu, semuanya sudah basah, jika menempel ke tubuh akan masuk angin. William mengingatkannya, lalu dengan perlahan bangkit dari dalam air, dia melihat bagian bawahnya sendiri. Saudara yang kasihan, sudah melakukan persiapan dari awal. Stella berlari menuju kamar tidur. Setelah berlari beberapa langkah, dia menyadari bahwa, benar, piyamanya sudah basah kuyup, menempel ke tubuhnya dan meneteskan air. Jika dengan begini berlari masuk ke dalam selimut, maka selimutnya akan basah, tentu saja tidak boleh. Stella sambil berlari, sambil membelapkan uka pakaian lalu melemparkan kain ke seluruh lantai. Kemudian dengan panik membuka lemari, mengobrak-abrik pakaian untuk dikenakannya. Sangat-sangat tidak boleh jika tidak mengenakan pakaian apapun. Dengan sifat William, dia tidak mengenakan pakaian, setara dengan dia mengantar dirinya sendiri untuk dimakan olehnya. Stella tidak peduli pakaian siapa lagi, menarik satu pakaian lalu mengenakannya dengan panik. Saat mengenakannya, William sudah berjalan keluar dari kamar mandi. William sedang menyeka rambutnya sambil memegang handuk. Begitu melihatnya, dia tertegun. Melihat bagian belakang Stella, tubuh kecilnya yang berisi dan malah harus terbungkus oleh kemeja panjangnya. Lengan bajunya seperti penyanyi opera, terlalu kepanjangan dan bagian bawah baju dengan pas tertutupi sampai boknolnya, memperlihatkan kedua kakinya yang putih dan lembut. Lebih mengnolda daripada tidak mengenetkan pakaian. "Mengapa kamu mengtiganakan pakaianku?" dia bertanya dengan perlahan. "Oh." Stella sedang mengancing kemeja dengan panik. Semakin panik, dia menyadari bahwa semakin tidak bisa mengancingnya. Ketika sedang mengancing kancing yang paling bawah, dia mendengar suara William. Dia terkejut sampai menghirup napas dengan dalam, tubuhnya terhentak sebentar. Bab 403. Kita tidur masing-masing. Untung-untung, dia akhirnya selesai mengancing semuanya. Kemudian Stella berbalik badan dengan kaku, melihat William dan tersenyum palsu, berkata, "Hehe, piyamaku sudah basah, aku pinjam bajumu sebentar sebagai piyama." Perkataannya tiba-tiba berhenti. Ketika Stella melihat William, tiba-tiba melebarkan matanya, membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa, dalam sekejap kehilangan kemampuan berbicara. Hanya bisa memelototi matanya, menatap William dengan terbodoh dan menghirup udara dingin. Dia bahkan tidak mengenetkan apapun. Wah, bahkan tidak menutupinya dengan handuk. Dengan seperti ini, meneteskan air, berjalan keluar dengan teletjang. Matanya. Dia melihat bagian pentingnya. Matanya akan bintitan, karena dalam sesaat, dia menatapi bagian itunya, terus menatapinya. William mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum jahat, membiarkan gadis bodoh itu tetap mengaguminya. Ya, bagus, gadis ini sudah tahu mengagumi pria. Penampilan yang mendambakan itu. Hehehe. Setelah beberapa saat, Stella baru tersadar, menggelengkan kepalanya dengan keras, kemudian seperti kelinci, menyelinap ke dalam selimut. Selimut itu menutupi kepalanya dengan rapat. Memalukan, benar-benar memalukan. Dunia ini benar-benar sudah gila, orang yang teletjang tidak merasa malu, dan orang yang melihat tubuh orang lain malah merasa sangat malu. Hehe, gadis, lihatlah saja, aku juga tidak mengatakan apapun, dan tidak mengatakan tidak membiarkanmu lihat, kamu lihatlah dengan sesuka hatimu. Lagi pula, yang kamu lihat adalah benda milikmu sendiri, benda yang sepenuhnya milikmu, kamu boleh melihatnya dengan sesuka hati. William masih menyeka rambutnya dengan perlahan, dan menggoda. Stella. Stella mengeluarkan suara rendah dari dalam selimut, "Aku tidak melihat apapun." "Oh, benarkah? Mengapa aku merasa kamu melihat bawahku selama 10 menit penuh?" Kepala Stella tiba-tiba keluar dari selimut, lalu menyangkal dengan keberatan. "Tidak sampai 10 menit. Bahkan semenit pun tidak ada. Paling lama juga hanya semenit." "Hehe, benarkah? Kamu sudah mengakui bahwa kamu melihat ituku. Bukankah tadi kamu mengatakan, kamu tidak melihat apapun?" "Ups. Oh garis bawah oh." Stella terkejut. Masuk perangkap si Cengeng Chen lagi. Oh no. Sas. Stella sekali lagi seperti burung unta, bersembunyi ke dalam selimut. William tertawa terbahak-bahak.
Membuka ujung selimut, menemukan kaki putih mulus Stella, mengganggu kakinya dengan sangat jahat. Ah! Stella terkejut, lalu dengan segera menarik kakinya. William yang mengejutkan orang lanjut mencari kaki lainnya, jadi Stella meringkuk seperti sebuah bola, menghembuskan napas ke dalam selimut. Bersembunyi di dalam selimut benar-benar sangat tidak nyaman, sangat panas, sangat pengap. Sedang bernapas berat di dalam selimut, dan selimutnya malah langsung dibuka oleh William. Ah! Apa yang kamu lakukan? William berlutut di atas kasur, tangannya menggenggam selimut, tersenyum melihat benda kecil yang meringkuk seperti daging, lalu bercanda, "Aku mencari seekor marmot yang bersembunyi, apakah kamu melihatnya?" Ah! Marmot ini bersio burung unta, lihatlah, hanya peduli dengan kepala dan tidak peduli dengan tempat lain. Sambil berkata, mengulurkan tangan dan menepuk B0 Stella. Ah! Apa yang kamu lakukan? Kembalikan selimutnya, aku dingin. Tubuh Stella bergetar, wajahnya memerah lagi. William yang jahat, dia mengenakan kemejanya sebagai piyama, tentu saja B0-nya tidak bisa tertutupi. Dirinya yang kasihan, di dalam kemejanya tidak ada apa-apa, tidak mengenakan apapun. Menurutmu, apa yang kulakukan? Tentu saja aku mau tidur. Ini adalah rumahku, kasurku, jika aku tidak tidur, apakah aku harus membuka mataku melewati semalaman? Stella tercengang. Kamu ingin tidur satu kasur denganku. Kenapa? Tidak boleh. Rumahmu begitu besar, kamu bisa mencari kamar lain dan tidur di kasur lain. Hehe, aku ingin tidur di kasur ini dan ini kebebasanku, bukan? Kalau begitu, aku pergi ke kamar lain. Kamu pergi ke kamar mana, aku akan mengikutimu ke kamar itu. Apakah kamu tidak merasa merepotkan? Pokoknya, kamar mana yang kamu tuju dan kasur mana yang kamu tidur, aku akan menemanimu, apa yang masih ingin kamu ganti? Mengapa kamu mengikutiku? Ah! Apakah kamu lupa? Kamu adalah wanitaku. Kita berdua harus seperti ini sampai tua. William berkata sambil tersenyum, menyentuh wajah Stella dengan lembut, kemudian dengan segera masuk ke dalam, dan berbaring di samping Stella. Selimut dibentangkan, kemudian selimut menutupi tubuh kedua orang. Stella tertegun sejenak, kemudian berbalik dan bergegas dengan sekuat tenaga ke ujung kasur. Mengapa kamu lari, tidur sambil bertiga lukan baru hangat, kemari asteris. William merentangkan tangannya, menarik Stella kembali ke P3 lukannya. Urus hal masing-masing, oke. Kita berdua tidur masing-masing, dan jangan saling meni tiga entuh, bisakah? Baik, tidur masing-masing, aku setuju. William berkata setuju, tetapi tangan besarnya malah mulai bermain-main di Tu-8 Stella dengan tidak jujur. Pun 9 gung Stella tertiga empel di Tu-8 panas William, rasanya seperti memanggang roti. Mengapa tubuh orang ini begitu panas, seperti sebuah kompor kecil, sangat panas? Bukankah urus hal masing-masing? Bukankah sudah mengatakan tidur masing-masing? Kamu jangan menggangguku lagi. Stella dengan sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya di tiga lukan William. Sedikit bergerak, belakang tubuhnya tersentuh sesuatu yang keras. Kali ini dia tahu apa itu, dengan segera sangat malu, sekuat tenaga meraih kasur, ingin menjauhi William. Tangan kecil memegang sprei kasur dengan tak berguna, sama sekali tidak bergerak. Ya, aku setuju urus hal masing-masing, ide ini terlalu bagus, kita dengan begini tidur masing-masing saja. Kemampuan berbicara omong kosong dengan membuka kedua mata, siapa yang bisa melampaui William? William biasanya mengatakan satu hal dan melakukan satu hal, tangan besar jahat menggosok dengan asal di Tu-8 Stella. Pak. William mengeluarkan tenaga, melepaskan semua Kang 1 nanogram kemeja yang dik-3-nakan Stella. Ah! Kamu! Stella pasrah. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, dia tidak usah membuang tenaga mengencing satu persatu dengan baik tadi. Aku sangat mengantuk, tolonglah, jangan lakukan itu, oke? Tu-8 Stella yang tanpa peetkaian menolsok William, sedang memohon. Kedua orang tidak berpeetkaian, perasaan krisis terlalu kuat. Hehe, gadis, aku tidak mengatakan melakukan itu kepadamu, mengapa kamu terpikirkan sampai ke sana?
Apakah kamu sedang memberi isyarat padaku? Kamu merindukanku. 0.0. Stella terkejut. Hebat, si Chengeng Chen benar-benar sangat hebat. Dia bisa dengan santai mengartikan kata-katanya menjadi seperti ini. Kamu jangan meni tiga entuhku, aku juga tidak meni tiga entuhmu, bisakah kita tidur masing-masing saja? Stella merasa kemampuan bicaranya lemah, tidak tahu harus berkata apa. William menyentuh Deeda bergelombangnya, merasakan kelembutan yang menggoda itu, berkata dengan suara serak, baik, kita tidur masing-masing. Mem 3 looknya, wajahnya Men 3 empel dilekukan L3 hairnya, lalu Meng 1 umnya dengan lembut, ringan. Meng 1 lalu telengkup di atas tu 8 uhnya, bernapas dengan berat. Meng 1 yang teliti dan padat, meni 3 rang Stella dengan luar biasa. Tidak peduli bagaimana dia menolak, William tetap bersabar, membujuknya dengan sangat lembut. Meng 1 area sen dolar itifnya, Meng 1 daun tel satungannya, Deedanya. Bahkan Meng 1 tempat yang malu itu. Pada akhirnya, Stella dimanjakan dengan kelembutan yang kuat ini. Gemetar dengan malu-malu, ingin menyambut William tetapi berpura-pura menolaknya. Sangat alami, dia berhasil masuk ke dalam tubuhnya dalam napas ringannya. Manjanya, napas beratnya, gerakannya, gemetarnya. Semua dalam teriakannya, bermekar semakin menawan. Stella tertidur di dalam kelelahan yang memabukkan itu. Ketika tidur, sudut mulutnya masih terlihat sedikit senyuman menawan. Tangan kecil, tetap terkait di leher William. William melihat wanita itu tertidur pulas, lalu dengan lembut menurunkan tangannya, meletakkannya dengan baik, menyelimutinya, kemudian memtigaluk tubuhnya dan tidur berdolar ama. Sangat hangat. Malam ini, di dalam mimpi kedua orang ini dipenuhi sinar matahari yang hangat. Sangat menakjubkan, sesuai dengan frekuensi kambuh Stella, dia seharusnya menggila ketika membuka mata pada keesokan harinya. Tetapi sebaliknya. Keesokan harinya, dia masih dia yang kebingungan dan patuh. William menatap Stella yang mengenakan peet kain dengan malu, di dalam hatinya diam-diam senang. Apakah ini berarti kondisi penyakit Stella secara bertahap membaik? Kamu pakai sweater ini saja, di luar mulai dingin. William membantu Stella memilih sebuah sweater abu-abu, longgar dan besar, sangat santai dan nyaman. Stella melihat sekilas sweater yang memiliki desain unik ini, juga merasa menyukainya, lalu menganggukkan kepala dan mengenakannya. Aku menunggumu di bawah, setelah selesai mandi, turunlah ke bawah untuk makan. William tersenyum kepada Stella, menyentuh-nyentuh rambutnya lalu turun ke bawah. Stella melihat ke arah belakang punggung William, sedikit terbengong, lalu tidak bisa menahan untuk berbicara, sungguh, sangat menyebalkan, setiap kali mengacak-acak rambutku. Oh, selesai berkata, dia tertegun ternyata, William sering mengacak-acak rambutnya. Sudah tidak ingat lagi. Tetapi mengapa dia bisa mengucapkan perkataan yang begitu alami? Stella merapikan sweaternya di depan cermin. Bab 404. William yang mengizinkanku bermain. Yah, memang terlihat bagus, selera si Chengeng Chen lumayan bagus. Sweater tebal ini memang sangat cocok untuk dikenakannya. Mengapa melihat sweater ini juga lumayan familiar? Stella mengelus sweater di tubuhnya, memiringkan kepalanya, lalu jatuh ke dalam perenungan lagi. Mengapa, merasa pernah melihat sweater ini? Kapan aku melihatnya? Benar-benar tidak dapat mengingat apapun, Stella sedikit tertekan, tetapi sifatnya yang optimis dari lahir, membuatnya tidak ingin membuang tenaga untuk berpikir terlalu banyak lagi, sudahlah, lagi pula otaknya selalu tidak begitu pintar, sudah terbiasa. Stella berjalan keluar dari kamar, melihat ke arah ruang tamu di bawah. Berjalan menuruni tangga, beberapa pelayan memberi hormat padanya, dan bersama-sama memanggil. Selamat pagi, Nyonya Muda. Pagi, hehe, haha, apa? Kalian memanggilku apa? Nyonya Muda. Oh garis bawah oh, senyuman Stella membeku di wajahnya. Dia bukan Nyonya Muda, kata Nyonya Muda ini. Seharusnya hanya ditemukan dalam drama Hong Kong dan Taiwan saja. William berjalan ke sana, merangkul pinggangnya, lalu berjalan menuju restoran bersamanya. Aku yang menyuruh mereka memanggilmu seperti itu.
Di sini, kamu adalah nyonya muda di rumah. Nyonya muda. Aku tidak mau, panggilan yang aneh, mengapa aku harus membiarkan mereka memanggilku nyonya muda? Stella mencemberutkan bibirnya, melirik sekilas William. Seolah-olah untuk pertama kali bertemu dalam sekilas, Stella tiba-tiba menyadari bahwa mata si Cheng Chen terlihat sangat indah. Ya, seperti daun bambu yang anggun, juga seperti angin musim semi. William menurunkan pandangannya, melihat Stella dengan lembut. Stella segera mengalihkan pandangannya dengan malu-malu, wajahnya tidak bisa menahan untuk memerah. Benda kecil diam-diam melihat dirinya, begitu imut, tentu saja tertangkap dalam pandangan William. Dia diam-diam menarik sudut bibirnya, menarik kursi untuk Stella, lalu berkata, "Kamu adalah wanitaku, tentu saja adalah nyonya muda di sini. Aku yang menyuruh mereka memanggilmu seperti ini." Stella memandangi makanan di meja yang begitu wangi di hidung, menggerakkan hidungnya terlebih dahulu, lalu menghirup aromanya beberapa kali. Dia adalah pencinta kuliner sejak kecil, meskipun keluarganya miskin, juga tidak mampu memakan makanan yang sangat bagus dan mahal, tetapi makanan biasa saja, dia juga bisa makan dengan lahap. Terkadang bersama teman-teman pergi makan besar, dia adalah orang yang paling menikmati. Begitu melihat meja yang penuh makanan, nyonya muda atau nyonya, semuanya diabaikannya. Wah, terlihat sangat lezat, aromanya juga lumayan lezat. Stella seperti siswa sekolah dasar yang patuh, duduk di sana, menegakkan pinggangnya, melebarkan matanya, memandangi makanan di atas meja. William diam-diam tersenyum, duduk di sampingnya, dan tidak duduk di seberangnya. "Makanlah. Bolehkah? Apakah aku sudah boleh makan?" William mengambilkan sepotong daging sapi untuknya, lalu berkata dengan ringan, "Tentu saja, dari awalnya ketika sedang makan, kamu bisa mengalah kepada siapa? Kamu selalu makan dengan lahap seperti tidak ada orang di samping, terkadang kamu makan lebih banyak daripada aku. Tetapi sangat aneh, makanan yang kamu makan pergi kemana, mengapa kepalamu tidak tumbuh?" William mengatakan hal di masa lalu, sangat jelas, wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan rasa manis. Stella melihat ekspresi menawannya William, tidak bisa menahan untuk tertegun. Dirinya, dengan dia, apakah benar-benar memiliki banyak masa lalu? Apakah dirinya memang melupakan masa lalu bersamanya? Stella mengedipkan mata beberapa kali, dan jatuh dalam kebingungan. William menyentuh hidungnya dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, apa yang kamu lamunkan? Cepat makan, bukankah sudah lapar?" Stella setengah sadar, menyambut sinar matahari yang menyinari masuk dari jendela, melihat ke arah William, dengan langsung tertular oleh wajah manjanya. "Yah, kalau begitu aku akan mulai makan." Stella tertawa terlihat gigi, menggerakkan pisau dan garpunya, mulai menyantap hidangan lezat yang penuh di meja. William tetap seperti biasanya makan sangat sedikit dan lambat, terkadang akan mengambilkan beberapa makanan untuk Stella. Dan masih akan secara alami menyekai mulut Stella. Pandangannya, terkadang akan tertuju ke wajah Stella, sangat lembut dan hangat. Stella masih sama seperti sebelumnya, ketika melihat makanan akan lupa dengan segalanya, menggenggam erat meja, jika bisa, dia ingin mempunyai 8 lengan, pisau dan garpu menari dengan cepat, mulut kecil terus bergerak, pipinya yang kecil membengkak. William dengan begini menikmati waktu menyenangkan bersamanya. Jika dia tidak menggila, jika penyakitnya tidak kambuh, hanya seperti ini terus, betapa baiknya itu. Sendawa. Setelah Stella selesai meminum segelas susu itu, memegang perut kecilnya yang bundar, seperti seekor katak, sendawa dengan kenyang. William menatapnya sambil tersenyum, tatapannya penuh dengan menikmati. Ya Tuhan, mengapa dia memandang dirinya dengan tatapan seperti ini? Stella mencemberutkan bibirnya. Tidak perlu dikatakan, dirinya pasti sangat jelek saat ini. Makan begitu banyak, makan begitu kenyang, sedang memegang perut kecilnya dan bersendawa, sudah terlalu tidak sopan. Orang ini, mengapa menggunakan tatapan ini melihat dirinya? Itu. Aku tidak melakukan hal baik yang membuatmu berterima kasih, kan? Seperti jenis paman prajurit yang terkenal itu. Pada akhirnya, Stella tidak bisa menahannya, mengedipkan mata besarnya, lalu bertanya kepada William.
William tertegun sejenak, lalu tersenyum. Mengapa mengatakan seperti itu? Kamu melihatku seperti ini, seperti aku telah melakukan hal yang kamu syukuri. Oh, hehehe. William tertawa lebar, suara tawa bergema di dalam dadanya. Gadis ini, bahkan menganggap tatapan kasih sayangnya menjadi tatapan bersyukur. Kucing kecil yang bodoh. Benar, dugaanmu sangat benar. William mengikuti alur Stella, kamu melakukan hal yang sangat kusyukuri. Hal apa? Apakah aku juga melupakan ini? Stella menjadi semakin tertarik. Dia bahkan memiliki hal yang dapat membuat si cengeng Chen syukuri. Dia begitu banyak kekuatan. William melihat Stella dengan dalam, tidak bisa menahan untuk mendekatinya, menyentuh wajah kecilnya, lalu menggosoknya dengan tangan, kemudian dengan alami mengsembilandongnya ke sofa untuk beristirahat, dan berkata, "Karena kamu membuatku merasakan keindahan cinta, membuatku tahu apa itu cinta sejati, jadi aku sangat berterima kasih padamu, apakah kamu mengerti?" (0 Stella menyilangkan kedua kakinya, menyentuh satu sama lain bolak-balik, mata besarnya semakin membesar. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan bingung, "Tidak mengerti." William menyentuh rambutnya, kemudian mendekatinya, meret engkul pinggangnya, berkata sambil tersenyum, "Bagus jika tidak mengerti, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu hanya perlu menjalani semuanya saja." Kemudian, William mengeluarkan laptopnya, online, terhubung ke jaringan rahasia di dalam perusahaannya, mulai mengurus pekerjaan yang mendesak. Karena Stella, dia benar-benar menunda semua pekerjaan di grup Satu Jiwa, semuanya bergantung pada Chandra, si wakil presiden dan sekelompok bawahannya untuk menjalankan pekerjaan yang biasanya. Ada beberapa proyek besar harus diurusnya secara pribadi, dia hanya dapat meluangkan waktu untuk melihat informasi yang relevan di internet, kemudian mengeluarkan perintah internet. Ini juga terpaksa karena situasinya, tidak ada cara lain, menyuruhnya meninggalkan Stella dan pergi bekerja. Dia tidak dapat melakukannya, dia akan sangat mengkhawatirkan kondisinya setiap saat. Antara karir dan wanita, dia dengan tegas memilih untuk mencintai wanitanya. Mem 3 Look Stella sambil bekerja, ini adalah sebuah hal yang begitu bahagia. Stella melamun di dalam pesatu ukan William, pertama-tama mengotak-atik kukunya sendiri, kemudian menyisir rambutnya. Setelah selesai menata rambut dia pergi menonton TV. Setelah menonton TV sebentar, Stella mulai memperhatikan laptop William. Wah, apa ini? Semuanya adalah angka, melihatnya saja sudah pusing. Apa ini? Kamu sudah melihatnya begitu lama, apakah kamu tidak merasa pusing? Stella seperti anak kecil, tangan menekan kakinya William, mengulurkan lehernya melihat ke laptop. William tersenyum tipis, lalu menjelaskan dengan sabar, ini adalah data keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Lalu, untuk apa kamu melihat ini? Untuk data statistik. Mengapa harus data statistik? Penilaian, untuk membeli perusahaan ini, kira-kira berapa banyak uang muka yang dibutuhkan? Lalu, untuk apa membeli perusahaan ini? Oh, itu karena, setelah membeli perusahaan ini, setara dengan kita memperluas industri lagi. Kedua orang duduk di sofa yang lembut, berbincang tanpa tujuan. Kanza sambil memandang pemandangan di luar, sambil mendengar percakapan di antara kedua orang, beberapa kali hampir tidak bisa menahan untuk tertawa. Wah, benar-benar perbincangan yang aneh. Tuan muda mereka yang paling tidak sabar, bahkan bisa begitu lembut dan sabar. Bersama dengan gadis yang seperti orang bodoh, menjelaskan semuanya, benar-benar sangat sabar. Tuan muda, telepon Anda. Kanza memegang telepon sambil berjalan ke sana, lalu memberikannya ke William. William sangat jelas membenci kemunculan Kanza, karena sekarang dia sedang menikmati kebahagiaan mengobrol dengan Stella, jadi wajahnya cemberut lalu melirik Kanza, dan berkata dengan tidak sabar. Apakah penting? Ya, sangat penting. Kanza berpura-pura tidak melihat tatapan tajam tuan muda. William baru menjawab telepon dengan tidak sabar, menepuk pundak Stella dengan lembut, memtigaluknya, lalu merendahkan suaranya berbicara ke telepon. Halo, siapa ini? Stella mengambil kesempatan ini, dengan segera mengambil laptop William. Kanza melihatnya, jadi dengan langsung marah.
Itu adalah laptop kerja tuan muda. Semua di dalamnya adalah pekerjaan rahasia. Bahkan dia yang merupakan pengikut pribadinya juga tidak pernah menggunakan laptop tuan muda yang ini, gadis ini bahkan mengambilnya. Hei, kamu tidak boleh memainkan ini, berikan kepadaku. Kanza merendahkan suaranya lalu menggertakkan gigi ke arah Stella. Stella terkejut, mengedipkan matanya, mengangkat kepalanya lalu melihat Kanza. Setelah terbodoh sejenak, dengan segera mengambil kembali laptopnya dari tangan Kanza, memalingkan matanya lalu berkata dengan nada tidak baik, "William yang mengizinkan aku bermain, apa urusannya denganmu?" "Kanza, kamu yang paling menyebalkan. Pergi sana." Oh garis bawah oh. Dalam sekejap, Kanza langsung tertegun.